Sementara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Vonis tersebut lebih ringan pemirsa dari tuntutan jaksa yang menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Setelah menunjukkan bila terdakwa Thomas Trikasih. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Tom Lembong juga dijatuhi pidana denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam vonisnya, Ketua Majelis Hakim meyakini mantan tim ses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 lalu terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait impor gula. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara hingga 578 miliar rupiah. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti. Terhadap barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa 1 bundel fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian perihal rekomendasi IP Raw Sugar atas nama PT Sugar Labinta. Sampai dengan barang bukti QQQ1 berupa 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 Daglu dan barang bukti elektronik yang diberi tanda A1 sampai dengan barang bukti elektronik W2. Seluruhnya barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng. Usai menjalani sidang vonis, Tom Lembong menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dari vonis hakim yang dinilai mensampingkan tugas sebagai Menteri Perdagangan yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, sementara itu pemirsa di kesempatan yang sama, sahabat Tom Lembong Anies Baswedan yang menyatakan kekecewaannya terhadap putusan hakim kepada Tom Lembong yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Pertama yang paling penting adalah Majelis Hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Ya, itu saya kira paling penting. Dan dari awal bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat. Tidak pernah ada mens rea. Ya. Yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting, ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko. Ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Ya, jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Ya, selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko. Ya. Lalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Ya, jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada Forum Rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator ya. Namanya aja Menteri Koordinator, ya bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan lain-lain ya. Ya mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste, ya copas dari tuntutan penuntut. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan Hasto Kristianto. Ya, sidang beragendakan pembacaan duplik dari kubu Hasto. Sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat siang. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan duplik dari kubu Hasto sebagai tanggapan atas replik jaksa sebelumnya. Sebelum sidang dimulai, Hasto mengungkapkan duplik sudah disiapkan sebaik-baiknya. Hasto menilai sidangnya merupakan rekayasa hukum dan tindakan sewenang-wenang. Hasto tampak memamerkan buku duplik dengan isi 48 halaman. Sebelumnya, jaksa KPK meminta majelis hakim menolak pledoi Hasto. Duplik ini akan menjadi perlawanan terakhir Hasto sebelum sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi duplik sudah disampaikan, baik dari saya pribadi yang persiapannya 4 hari saya tulis tangan, yang merupakan suatu hasil kontemplasi dan juga melihat dari seluruh replik yang diberikan oleh penuntut umum. Dan kemudian dari situ sangat jelas bahwa seluruh tabel 1 dan tabel 2 yang saya sampaikan semakin membuktikan terjadinya rekayasa hukum. Hasto menilai bahwa dalam replik yang disampaikan jaksa, tidak ada tanggapan yang bisa membantah dugaan kriminalisasi dan politisasi dalam kasusnya. Dari Jakarta, Syahrez Zazanski, Dede Rudi, Ahmad Putra, Aristiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut asal muasal kasus ini dari Harun Masiku, tokoh utama yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Ya, terdakwa Hasto Kristianto menyayangkan hingga hari ini KPK belum berhasil menghadirkan Harun Masiku. Tanggapan terhadap angka 7 halaman 10 replik penuntut umum, penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa tidak ada penyidikan yang tercegah atau terintangi karena perkara yang melibatkan Harun Masiku telah disidangkan. Halaman 18. Majelis Hakim yang mulia, perlu untuk kembali kami ingatkan bahwa seluruh bukti komunikasi
aliran dana, dan motif atau kepentingan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini bermuara pada ambisi Harun Masiku sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumsel 1 pada pemilu 2019. Sayangnya sudah 5 tahun berlalu, tetapi KPK belum juga berhasil menangkap Harun Masiku. Meski sebelumnya telah mengklaim bahwa posisi Harun Masiku telah ditemukan dan bisa ditangkap dalam waktu sepekan. Di dalam repliknya, penuntut umum telah mencampur adukan dua perbuatan dan konsep hukum yang memiliki batasan yang berbeda, yakni pencegahan dan perintangan. Dakwaan penuntut umum menguraikan bahwa terdakwa melakukan dua hal, yakni a. Perbuatan mencegah penyidikan yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2020, yaitu perbuatan menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. B. Perbuatan merintangi penyidikan yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2024, yaitu memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Dua perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri yang terlihat dari penggunaan pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan dan tuntutan. Ketika penuntut umum mencampur adukan kedua perbuatan tersebut, maka hal tersebut adalah bukti kegagalan pembuktian sekaligus tidak konsistennya penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya.